Kisah penyerangan Ka'bah. Abraha bin Ashibah al-Habsyi adalah gubernur yang berkuasa di Yaman. Ketika dia menyaksikan orang-orang menunaikan haji dengan mengunjungi Ka'bah, maka dia membangun sebuah gereja yang sangat besar di Son'a dengan tujuan dapat mengalihkan pusat kegiatan haji tersebut ke sana. Salah seorang dari Kinanah mendengar hal ini. Kemudian dengan mengendap-endap, dia masuk ke gereja itu di malam hari dan melumuri kiblatnya dengan kotoran. Hal ini membuat Abraha murka, lalu dia mempersiapkan 60.000 tentara untuk menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Dia memilih gajah terbesar sebagai kendaraan dia sendiri, didampingi 9 sampai 13 gajah lainnya. Sesampainya di dekat Mekah, Abraha mempersiapkan pasukannya serta pasukan gajah untuk membombardir kota Mekah dan Ka'bah. Ketika sampai di Wadi Mahsyar yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajah yang ditunggangi oleh mereka berhenti dan tidak mau mendekati Ka'bah. Sedangkan ketika gajah tersebut dihadapkan ke arah lain, dia bangkit dan hendak berlari. Tetapi apabila dihadapkan kembali ke arah Ka'bah, gajah-gajah tersebut menderum dan tidak mau bangkit. Pada saat seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sekelompok burung ababil. Kemudian burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu yang panas, sehingga pasukan gajah hancur, tidak ubahnya seperti dedaunan yang dikunyah oleh hewan ternak. Burung-burung tersebut menyerupai al-Qatatif dan balsan. Setiap satu burung membawa 3 batu sebesar kacang. 2 batu dipegang oleh kakinya dan 1 batu dipatuknya. Batu tersebut tidak mengenai seorang pun dari pasukan, tetapi tiba-tiba setiap sendi tulang mereka terlepas dan binasa saat itu juga. Tidak semua terkena hal ini, tetapi mereka semua lari terbirit-birit dan terpecah dari pasukannya. Sebagian yang satu menabrak sebagian yang lain, sehingga ada yang terinjak, tertindih, dan sebagainya, dan mereka pun binasa di sana. Sedangkan Abraha, dia diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebelum sampai di Son'a, sendi-sendi tulangnya terlepas dan dadanya terbelah sampai jantungnya terlihat kemudian binasa. Pada saat itu, orang-orang Quraisy sudah berlarian. Mereka mengungsi ke puncak gunung karena takut serangan pasukan gajah Abraha. Setelah pasukan Abraha binasa, mereka kembali lagi ke rumah mereka dalam keadaan aman dan selamat. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, ketika 55 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW, bertepatan dengan akhir bulan Februari atau sekitar awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang mengawali perjalanan kenabian dan kembali berdirinya Baitullah. Sebab ketika kita melihat ke arah Baitullah, kita akan menemukan orang-orang musyrik berkuasa di sana. Padahal rakyatnya merupakan orang-orang muslim, seperti peristiwa yang terjadi pada saat kekuasaan Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi. Atau peristiwa penyerangan bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Tetapi orang-orang Nasrani yang saat itu disebut sebagai orang muslim tidak dapat memegang tempuh kekuasaan sekalipun penduduknya orang-orang musyrik.
Peristiwa tersebut tersebar begitu cepat ke wilayah-wilayah yang sudah maju di zaman itu. Pada saat itu, Habsyah memiliki hubungan yang erat dengan bangsa Romawi. Di samping bangsa Parsi yang memiliki akar yang kuat di sana, dua pemerintahan ini merupakan kekuasaan adik kuasa yang memiliki kekuatan dan kemajuan peradaban saat itu. Bangsa Parsi selalu mengawasi apa yang diperbuat bangsa Romawi beserta para sekutunya. Oleh karena itu, orang-orang Parsi bergegas menuju Yaman setelah peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut menyedot perhatian dunia secara umum, sehingga mereka semua mengetahui kesucian Baitullah. Semua bangsa mulai mengetahui bahwa Mekah telah dipilih oleh Allah sebagai tempat penyucian, sehingga jika ada salah seorang dari penduduk Mekah yang mengakui membawa risalah kenabian, maka hal itu merupakan kemestian yang lahir setelah peristiwa tersebut, sehingga merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi. Mengapa ada pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman yang sedang menghadapi kaum musyrikin dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh hukum kausalitas atau sebab akibat dunia.